Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Direktur Eksekutif KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta para rektor. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berpartisipasi dalam acara forum rektor yang membahas peluang dan tantangan pendidikan jarak jauh program studi ekonomi syariah yang dilaksanakan pada hari ini. Saya menyampaikan terima kasih pada jajaran Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS yang meminta saya untuk menyampaikan sambutan pada acara ini. Saya bergembira karena saat ini telah banyak perguruan tinggi menyelenggarakan program studi ekonomi syariah. Hal ini tentu dapat menjadi salah satu faktor untuk mengakselerasi perkembangan ekonomi syariah. Peran perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi ekonomi syariah sekaligus juga dapat menjadi dapat mendorong ekonomi syariah, meningkatkan literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Karena itu saya mengharapkan agar penyelenggaraan pendidikan ekonomi syariah semakin inovatif, mengikuti perkembangan teknologi, dinamis, meskipun tetap mengutamakan prinsip-prinsip utama dalam ekonomi dan keuangan syariah. Dalam pelaksanaan pembelajaran studi ekonomi syariah, visi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sebuah pilihan rasional bagi masyarakat perlu terus ditanamkan. Sebagai pilihan rasional, ekonomi dan keuangan syariah harus memberikan manfaat dan nilai tambah yang lebih baik bagi masyarakat di dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk aktivitas ekonomi. Sebagai sebuah pilihan yang rasional, aktivitas ekonomi dan keuangan syariah dapat menjadi gaya hidup bagi semua orang, sehingga ekonomi dan keuangan syariah bukan merupakan hal yang eksklusif, tapi menjadikannya inklusif dan bersifat universal sesuai dengan prinsip rahmatan lil alamin. Sebagai contoh, makanan yang bersertifikat halal seharusnya dipilih oleh seluruh masyarakat bukan saja hanya karena kehalalannya, tetapi dipilih juga karena makanan tersebut merupakan makanan yang berkualitas, enak rasanya, sehat, bergizi, thayyib atau good food. Demikian juga dengan barang dan jasa halal dipilih karena kualitas dan keunggulannya, bukan hanya sekedar label halal yang direkatkan pada produk tersebut. Dengan demikian produk halal, baik barang maupun jasa, menjadi inklusif untuk seluruh masyarakat. Hal lain yang juga saya ingin tekankan bahwa upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah seharusnya dapat berjalan beriringan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan konvensional. Karena sebagai negara yang menganut dual economic system, dual banking system, dual financial system, ekonomi syariah dan konvensional harus saling bersinergi dan tidak dibenturkan satu dengan yang lain. Selain itu, program studi ekonomi syariah harus dapat menerjemahkan kaidah-kaidah fikih syariah
sehingga dapat diimplementasikan dalam praktek keuangan syariah sehari-hari. Sebagai contoh, penggunaan kaidah pemisahan yang halal dan yang haram, tafriqul halal anil haram, dan juga tentu bahwa fikih Islam atau fikih syariah harus menjadi juga solusi atau makharij fiqhiyah terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam kaidah tersebut, harta atau uang dalam praktek fikih bukanlah benda haram karena zatnya, bukan ainnya, tetapi juga bisa menjadi haram karena cara memperolehnya yang tidak sesuai dengan syariah. Haram li ghairihi, bukan li dzatihi. Dan kaidah tersebut dapat dipisahkan mana yang diperoleh dengan cara yang halal dan mana yang tidak halal, yang non halal. Dana yang halal dapat diakui sebagai penghasilan sah, dan dana non halal biasanya harus dipisahkan dan dialokasikan untuk kepentingan umum. Artinya bukan menjadi pendapatan. Pemahaman ini penting terutama dalam kondisi di mana kegiatan ekonomi syariah belum dapat dilepaskan sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional. Kelembagaan ekonomi syariah masih berhubungan dengan kelembagaan konvensional yang ribawi dari aspek permodalan dan pengembangan produk maupun keuntungan yang diperolehnya. Lebih lanjut, saya ingin mengatakan bahwa kita harus memahami bahwa dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, kita juga perlu melakukan banyak penyesuaian-penyesuaian termasuk dalam pembelajaran. Kita harus siap melakukan pembelajaran jarak jauh sebagai pengganti metode pembelajaran konvensional. Kan tapi pembelajaran jarak jauh memiliki tantangan tersendiri. Pembelajaran jarak jauh membutuhkan kreativitas. Para pengajar perlu keluar dari gaya konvensional dan lebih inovatif dalam menyiapkan materi dan mekanisme pembelajaran, serta memanfaatkan seluruh potensi teknologi yang ada untuk membantu pelaksanaan pembelajaran. Di sisi lain, mahasiswa juga dituntut harus lebih mandiri. Mahasiswa harus dapat memanfaatkan seluruh sumber pengetahuan untuk melengkapi proses pembelajaran jarak jauh ini. Sekalipun terdapat banyak tantangan, pembelajaran jarak jauh sesungguhnya memberikan keuntungan antar perguruan tinggi dalam melakukan sinergi yang saling menguatkan. Dengan penggunaan teknologi, tidak ada lagi sekat antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain. Mahasiswa dapat dengan mudah mengikuti kuliah dari perguruan tinggi yang berbeda sepanjang sesuai dengan minatnya. Selain itu, pertukaran pengetahuan, hasil riset, kegiatan akademik lainnya juga akan semakin efektif. Pesan saya dalam melaksanakan metode pembelajaran jarak jauh untuk program ekonomi syariah ini adalah agar jangan ada moral hazard yang menggampangkan metode pembelajaran jarak jauh ini. Tidak boleh ada excuse terhadap kualitas, baik kualitas pembelajaran maupun pengujian. Mahasiswa harus tetap bisa diuji dengan standar yang sama dengan kualitas pembelajaran, dan lulusan program studi ini tetap dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Pada akhirnya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas inisiatif KNEKS dan jaringan perguruan tinggi penyelenggara program studi ekonomi syariah yang telah menyelenggarakan acara ini. Saya harapkan agar kita semua senantiasa menggelorakan
dan mempromosikan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia agar terus berkembang dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.